Selamatkan badanmu wahai Fir'aun pada hari ini, dalam kurung kisah tentang Fir'aun, untuk menjadi pelajaran bagi orang, litakuna liman khafaka ayat, untuk menjadi pelajaran bagi orang yang melalaikan tentang kekuasaan Allah nanti ribuan tahun. Pada tahun 50-an ketemu jasad Fir'aun di sebuah peti namanya Ramses III. Nggak busuk badannya, dibawa ke Prancis karena Mesir ini bekas jajahan Prancis. Diotopsi, sehat semua badannya, sel-sel tubuhnya masih bagus, dan di paru-parunya terdapat garam. Berarti orang ini mati di laut. Fir'aun yang lain tidak ada garam di paru-parunya, berarti ini mati tenggelam di laut. Dan yang mengotopsinya itu namanya Profesor Dr. Maurice Buchel. Akhirnya beliau penasaran, dilihat di kitab Taurat nggak ada sesempurna Islam menceritakan tentang Fir'aun ini. Dia nggak puas baca dari tafsir karena pakai kurung kisah tentang Fir'aun, padahal yang didapat bukan kisah tapi badan jasadnya. Akhirnya beliau belajar bahasa Arab 4 tahun di Timur Tengah. Kemudian setelah dia mahir seperti anak-anak tadi, bisa mengi'rab, paham ini isim, ini fi'il, ini segala macam jenis ini, bisa ngerti dengan seluk-beluk Quran. Beliau baca lagi Quran itu dari awal sampai habis dengan pemahaman seperti anak-anak, bahkan lebih hebat. 4 tahun dia belajar, profesor doktor. Akhirnya beliau masuk Islam. Beliau ceramah di Al-Azhar pada ulang tahun Al-Azhar ke-1000 nggak salah, saya baca di dalam berita tentang ulang tahun Al-Azhar. Beliau ceramah tentang itu, dan beliau menulis 2 buku diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Saya beli di Amerika. Satu bukunya judulnya La Bible, La Quran, La Science. Quran, Bible itu perjanjian lama, Bible, Quran dan Science. Itu karangan Maurice Buchel. Dia buktikan bahwa banyak kesalahan-kesalahan pada kitab Bible dibanding dengan Science, dan kesempurnaan Islam dibanding dengan Science. Ada hal-hal yang tidak bisa dipecahkan oleh ilmu sains, ilmu pengetahuan alam pada dulu dipecahkan oleh Islam pada belakangan ini. Itu dia tulis. Kemudian terakhir dia menulis satu buku lagi, The Original Species, ya, The Original Species, jenis-jenis manusia, ya, asal nenek moyang manusia, The Original Species. Karena ada yang mengatakan manusia ini dari makhluk satu sel jadi 2, jadi 3, terus sampai jadi makhluk air, kemudian makhluk darat, kemudian ada yang terbang, kemudian ada yang monyet, kemudian setengah monyet, kemudian manusia. Nah, Darwin itu namanya teori Darwin. Ya, Darwin punya teori the missing link. Ada satu rantai yang putus daripada teori evolusi Darwin. Darwin tidak bilang manusia dari monyet. Dia pendeta juga, dia orang yang soleh dalam Kristen. Tapi dia katakan seandainya ketemu satu spesies antara manusia dengan monyet, itu ada putus. Nggak ada manusia setengah monyet setengah orang. Seandainya ada manusia setengah monyet setengah manusia, maka betullah teoriku ini, manusia berasal dari hewan satu sel, kemudian sampai jadi monyet, jadi manusia setengah monyet, jadi monyet. Tapi sampai sekarang ilmu sains tidak pernah berhasil menemukan satu spesies, satu jenis makhluk yang menghubungkan antara monyet dengan manusia di tengah-tengah. Nggak ada sampai sekarang. Artinya apa? Teori Darwin tidak betul menurut Darwin sendiri. Kalau tidak ditemukan rantai putus, teori saya nggak terpakai. Nah, orang sekarang mencoba menurut ada Pithecanthropus erectus, wah ini manusia ke monyet. Tidak benar. Ada Paleo javanicus, manusia setengah monyet. Tidak betul, manusia bukan monyet dia. Homo wajakensis, pekinensis, tidak benar. Akhirnya Maurice Buchel masuk Islam. Saya pernah didebat ulama di India, diskusilah. Dia bilang sama saya, kamu percaya Fir'aun badannya tidak busuk? Bagaimana nggak percaya? Quran yang bilang fal yauma nunajjika bi badanik. Percaya saya, dan sudah ketemu Fir'aun itu. Kemudian ulama India bilang, iya saya pun pelik juga mikir. Tapi yang diselamatkan Allah badannya tidak busuk-busuk bukan Fir'aun Ramses III saja, ada banyak Fir'aun lain. Ayo, kenapa
Firaun yang lain nggak busuk juga. Kenapa yang dibilang yang di Quran yang diselamatkan tidak busuk ini? Yang musuhnya Nabi Musa ini, yang lain-lain kan nggak busuk juga. Saya nggak bisa mikirin itu, udah bertahun-tahun saya pikirin. Saya katakan, Fir'aun Nabi Musa ini tenggelam di laut, betul? Betul. Sedangkan Fir'aun yang lain tidak, mati sakit, begitu mati langsung dibalsem langsung diawetkan, jadi ribuan tahun nggak busuk. Tapi Fir'aun tidak mati biasa, mati langsung dibalsem, oke lah, dia mati di laut. Orang kalau mati di laut tenggelam itu baru muncul dari permukaan air setelah gembung, betul? Setuju? Setelah gembung badannya busuk, betul gak? Nah, Fir'aun ini walau tenggelam di laut timbul tidak busuk. Allah jaga Fir'aun itu sejak waktu tenggelam di laut. Dia minum air garam, ada di dalam paru-parunya ada garam, tapi dia nggak busuk, nggak gembung. Sebagaimana orang kalau tenggelam di laut 3-4 hari seminggu kemudian kedapatan masih utuh apa udah busuk? Fir'aun tidak. Jadi dijaga itu bukan setelah dibalsem, sejak matinya udah dijaga. Dalam satu riwayat diceritakan Fir'aun itu diperiksa tidak ada yang rusak badannya, rambutnya utuh, semua utuh, cuman kupingnya sompel sedikit, sempat dimakan ikan, pahit dirasa ikan, dimuntahkan ikan. Ayat itu disambung, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sayang 1000 sayang, kebanyakan manusia sudah melihat Fir'aun gak busuk, hebatnya saya ini kata Allah. Ternyata sebagian besar sudah melihat, mereka tetap saja lalai daripada menyembah dan mematuhi Allah. Ada orang kaya gak sholat di kota Medan ini, kaya raya, pergi ke Mesir, lihat Fir'aun, selfie di depan Fir'aun, ceklik. Sampai sini dia cerita sama kawan-kawan, saya baru dari Mesir, lihat setan besar, ngaku Tuhan. Oh, bandit besar nih, setan Fir'aun. Ini fotonya nih, ini fotonya nih. Dia sambil cerita sambil ngerokok, nggak sholat juga, tetap nggak sholat. Dia di sini nggak pernah sholat, pulang dari lihat Fir'aun, bukannya dia sholat, tetap aja ini setan besar nih, ngaku Tuhan nih, bandit besar nih, dia nggak sholat juga, nggak dapat hidayah dengan melihat Fir'aun. Berapa banyak manusia di dunia udah melihat Fir'aun, nggak masuk Islam, nggak tobat, tetap aja dengan kesesatan-kesesatannya. Paham? Kasihan ibu-ibu nggak dengar ya. Sekarang dengar. Ini saya mau beritahu betapa banyaknya ilmu sains yang dulunya tidak bisa pas dengan Quran, tapi belakangan menurut perkembangan sains terbukti Quran itu hebat. Jangan pernah menukar Quran dengan hadis ketika kita menganggap bertentangan dengan ilmu sains modern. Nanti Quran rugi, hadis rugi, kita mau kembalikan lagi yang lama nggak bisa. Yang ketiga, Al-Quran mengatakan makhluk hidup itu berasal dari air. Wa ja'alna kulla syai'in hayyim minal ma'. Al-Anbiya 30. Kami jadikan makhluk-makhluk yang hidup itu berasal dari air. Kita akan mikir, waduh, masa gajah sebesar itu dari air? Oh, masakan badak sebesar itu dari air? Wah, nggak bener di Quran, pinggirkan. Sampai tahun 60-an, 1960, manusia beranggapan masih ada makhluk hidup di bulan, di planet Mars, di planet Jupiter, ada makhluk hidup di sana. Sampai tahun 1960. Sehingga orang-orang barat mengarang satu lagu, terkenal seluruh dunia lagunya, Fly Me to the Moon. Terbangkan aku ke bulan. Fly me to the moon and let me play among the stars.
Let me see how winter is in Jupiter and Mars. Terbangkan aku ke bulan, biar aku terbang di antara planet-planet. Akan kulihat bagaimana musim dingin, bagaimana musim dingin ada di Mars, bagaimana musim dingin di Jupiter. Dipikirnya di sana ada makhluk hidup sampai tahun 60-an. Yang nyanyikan itu Nat King Cole. Pada tahun 1969 Amerika mendaratkan Apollo 11 di bulan. Ternyata di bulan tidak ada air dan tidak ada oksigen. Pulang dari sana, ahli sains berubah pikiran. Tidak ada makhluk hidup di bulan. Tidak ada makhluk hidup di matahari. Tidak ada makhluk hidup di Jupiter. Terlalu dingin. Tidak ada. Nah sekarang kalau orang bertanya, is there any alive? Apakah ada sesuatu kehidupan in the moon, di bulan? Is there any human being in the moon? Apakah ada manusia di bulan? Is there any animals in the moon? Apakah ada binatang di bulan? Orang yang ditanya akan kembali bertanya, is there any water there? Apakah di sana ada air? Oh, there is no water in the moon. Tidak ada air di bulan. Kalau tidak ada air di bulan, tidak ada makhluk hidup di bulan. Berubah sains itu gara-gara Quran itu. Coba kalau kita tukar kemarin-kemarin itu. Kita nggak percaya, masa gajah segitu besar dari air, buang nih. Tiba-tiba terbukti bahwa tidak ada makhluk hidup kalau tidak ada air. Dan tubuh kita ini 70-80% isinya air. Kalau kita tidak makan 14 hari kita masih bisa hidup. Tapi kalau kita tidak minum 3 hari kita mati. Coba lihat bagaimana hebatnya Quran. Jangan pernah sekalipun meminggirkan Quran dan hadis gara-gara akal kita rasa pinter. Orang yang meminggirkan Quran hadis demi akal, alirannya namanya Mu'tazilah. Apa namanya? Mu'tazilah dibawa ke Eropa menjadi rasionalisme, mengutamakan akal rasional. Kemudian dibawa ke Amerika menjadi humanism, superpowernya manusia, makhluk paling hebat. Kitab suci harus direvisi kalau bertentangan dengan humanism dan rasionalisme. Oleh Nurcholish Madjid dibawa ke Indonesia, diberi namanya liberal. Islam liberal. Pokoknya Islam bebas. Kalau Quran hadis melawan akal, buang Quran hadis. Dulukan akal kita. Liberal. Jangan pernah kamu anak-anakku yang mengaji di sini menjadi orang liberal kamu. Kamu harus menjadi orang soleh, pembela nasirul hadis, pembela hadis, nasirul Quran, pembela Quran. Buat apa nanti kamu jadi profesor doktor? Ujung-ujungnya kamu jadi liberal, hancur agama kamu, bikin bapak ibumu pun kecewa menyekolahkan kamu di pesantren. Ada satu orang doktor dari kecil di pesantren, bahasa Arab jangan tanya. Dia orang besar, keluarganya ulama besar se-Indonesia. Dia menulis di Twitter, pada hari raya Idul Adha, jutaan ekor binatang disembelih. Satu perbuatan yang tidak manusiawi dan kejam. Seharusnya kita tukar aja hari raya korban itu, nggak usah potong hewan, kumpul duit bagi sama orang-orang miskin, lebih manusiawi. Saya balas langsung, saya jawab itu orang. Untuk sedekah untuk orang miskin, Islam sudah mengajarkan 5. Berapa? Ada zakat, infak, sedekah, hadiah dan hibah. Betul? Ada wakaf lagi. Kalau untuk harta sudah ada 5. Tak usah kau ajari untuk itu. Ini untuk sedekah daging setahun sekali, mau ditukar sedekah duit juga. Katanya kejam. Berapa juta ekor kambing dengan sapi dipotong hari Idul Adha, kejam.
Dia lupa sate yang dia makan itu, ayam goreng yang dia makan itu juga disembelih, bukan mati digeliti. Sontoloyo betul ini orang. Yang diprotesnya Idul Adha, yang setiap hari dia makan itu doktor ahli bahasa Arab. Begitulah omongannya, menghancurkan agamanya sendiri gara-gara liberal. Kalau dia nggak dokter, bantai lah situ, orang bodoh ya nggak. Kalau dia peminum tua, bantai kau lah situ. Kalau dia dokter ahli agama, keluarganya ulama besar, dari kecil dia di pesantren, masa kita biarkan pemikiran yang merusak seperti ini? Kalau yang bodoh-bodoh tak begitu peduli saya, kecuali kelewatan lah, udah terlalu apa dijawab juga. Ada yang bilang Nabi itu lahir biasa-biasa saja. Nabi itu yang lahir biasa-biasa mawon, orang bersinar pateni karo Abraha. Kalau Nabi bersinar lahir tentu dibunuh sama Abraha. Nabi nggak jumpa Abraha, udah duluan mati Abraha baru Nabi lahir. Lagi Abraha nggak sempat masuk Mekah, baru sampai Musdalifah udah diserbu dengan burung-burung ababil, mati di Musdalifah, nggak sampai Mekah. Tapi kalau dia nggak berapa marah saya, karena dia nggak ulama, rambut aja gondrong, nggak bukan ulama dia. Kalau ulama ya kita jawab, paham. Satu hari seorang tokoh liberal yang membawa liberal dari Amerika, Nurcholish Madjid, menulis, dia bilang begini, Masjidil Aqsa itu bukan di Palestina, akan tetapi di tempat lain yang dekat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Al-Aqsa itu tanah yang sekelilingnya sudah diberi berkah oleh Allah. Alasan dia, kalau Al-Aqsa itu di Palestina, tidak mungkin tanah itu berkah, sebab perang sudah 25 tahun. Waktu itu sudah 25 tahun, tiap hari perang. Arab Israel itu terus bunuh-bunuhan aja, zalim menzalimi katanya. Nggak mungkin tanah berkah itu terjadi seperti itu, ribut terus, nggak mungkin. Jadi Palestina itu, Al-Aqsa itu bukan di Palestina tapi di tempat yang lain yang dekat. Saya jawab, waktu itu saya masih di Medan, tulisan harus jawab dengan tulisan. Dan yang menganggap Al-Aqsa itu bukan di Palestina bukan hanya Nurcholish Madjid, seluruh pengikut Ahmadiyah, Nabi palsu Mirza Ghulam Ahmad, mereka yakin bahwasanya Al-Aqsa itu adanya di Kashmir, di Srinagar, India. Karena Yesus itu kan setelah disalib 3 hari turun, hari ketiga turun, ternyata diobati nggak mati. Kemudian beliau sembuh, kemudian melarikan diri ke Kashmir, kemudian di sana tetap jadi nabi, hidup 120 tahun, menikah di sana, dan kuburannya di Srinagar, di markasnya orang Ahmadiyah. Di sebuah kuburan namanya Jannatul Maqbarah. Di situ ada 2 nabi, satu Mirza Ghulam Ahmad Al-Masih dengan Nabi Isa Al-Masih. Nah di situ dia bangun masjid besar, di gerbangnya ditulisin ayat Quran Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wah, waktu kami ke sana tanya, ini apa? Masjidil Aqsa. Loh, Aqsa itu di Palestina? Bukan, di sini. Itu kuburan Nabi Isa, katanya. Mak, sontoloyo juga nih kawan. Jadi yang bilang Al-Aqsa itu bukan di Palestina, selain Ahmadiyah yang kafir menganggap ada lagi Nabi selain Muhammad, Nurcholish Madjid. Waktu itu saya jawab, seandainya lah betul Profesor Nurcholish Madjid betul bahwa Al-Aqsa itu bukan di Palestina, mungkin di Wonosobo ya, atau di Bandar Baru mungkin ya. Seandainya lah dia betul, kita terimalah ucapan dan pemikirannya, maka konsekuensinya, akibatnya,
kita harus mengatakan Nabi salah kiblat selama 16 atau 17 bulan ketika pindah ke Madinah. Sebab Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, menurut hadis-hadis yang sahih, Nabi memindahkan kiblat selama 13 tahun di Mekah. Kiblatnya Masjidil Haram, Ka'bah, betul. Begitu pindah Madinah, Nabi berkiblat ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis. 16 sampai 17 bulan. Sampai turun ayat surah Al-Baqarah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Balik, kembali pandangan. Kalau sholat tuh kiblatnya kembali ke Al-Haram, Ka'bah. Maka Nabi 2 rakaat sholat zuhur menghadap ke sini, Baitul Maqdis. Sahabat di belakang. Tiba-tiba Nabi balik belakang. Sahabat bingung, kok Nabi balik belakang? Sahabat balik juga. Akhirnya Nabi imam di belakang. Tempat Nabi sholat itu dibangun masjid namanya Masjid Kiblatain. Apa namanya? Kiblatain. Masjid 2 kiblat. Sekarang saya beritahu anak-anak, seandainya Nur Khalis Majid betul bahwa Masjidil Aqsa itu di Wonosobo, berarti kan Nabi salah kiblat 17 bulan. Betul? Nah, sekarang pilih mana? Nur Khalis Majid yang betul atau Rasulullah yang betul? Makanya hati-hati. Jangan kalian pikir kalau profesor doktor terus pinter, kalian terus bodoh gitu. Saya ngaji di bawah pohon rambutan, tempat saya Azra'i Abdul Rauf, di bawah pohon bambu, di samping bambu-bambu di rumah Tuan Syekh Mahmud Syabudin. Gak peduli saya itu, gak ada urusan. Kalau dia menentang pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah, ya dibantah. Betul? Betul? Saya mau nanti dari pesantren ini muncul ulama-ulama yang berani menyatakan kebenaran. Gak usah khawatir kalian dengan profesor doktor itu.